Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah berpesta dengan pantas. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus memberi kita sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus bersabda bahwa hal kerajaan sorga itu seperti seorang raja yang mengadakan pesta besar untuk pernikahan anaknya. Dan kemudian raja ini tentu saja sebelum pesta diselenggarakan, dia menyebarkan undangan kemana-mana. Tetapi sungguh sayang, raja ini kemudian menjadi sangat kecewa karena orang-orang yang dia undang, yang tentunya dianggap istimewa oleh sang raja, tidak datang, tidak hadir dengan bermacam-macam alasan, yaitu ada yang beralasan mau mengurus ladangnya, ada yang mau mengurus usahanya, dan lain sebagainya. Dan tentu sang raja menjadi sangat kecewa. Lalu dia pun menyuruh hamba-hambanya untuk mengingatkan terakhir kalinya supaya orang-orang itu di tengah-tengah kesibukannya tetap hadir di dalam pesta yang diadakan oleh sang raja. Tetapi dalam perumpamaan ini dikisahkan orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkan undangan dari sang raja, malah hamba-hamba yang datang untuk mengingatkan itu malah dibunuh oleh orang-orang yang diundang ini. Dan tentu saja ini membuat sang raja menjadi murka, dan kemudian orang-orang yang tidak mau hadir di dalam pestanya itu akhirnya dibinasakan oleh sang raja. Lalu sang raja pun berpesan kepada para hamba yang lain untuk mengundang semua orang yang ada di dalam kota itu, entah itu orang baik, entah itu orang jahat, entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, entah itu orang yang sempurna, entah yang cacat, semua diundang ke dalam pesta sang raja. Tetapi sungguh meskipun orang-orang itu datang memenuhi pesta sang raja, dan pesta itu demikian penuh dengan undangan, sang raja tetap menjadi kecewa. Mengapa? Karena ketika dia berkeliling melihat para undangan, dia tidak masalah dengan orang miskin, orang jahat, orang baik yang datang, dia tidak mempermasalahkan itu. Yang dia permasalahkan adalah bahwa ada undangan yang tidak berpakaian pesta. Dengan demikian, orang ini yang datang dengan tidak berpakaian pesta itu sama saja menghina sang raja, tidak menghargai pesta itu, tidak menghormati pesta itu, melecehkan pesta itu, dan tentu itu membuat sang raja menjadi sangat kecewa. Dan orang yang tidak berpakaian pesta ini pun akhirnya dibinasakan oleh sang raja. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perumpamaan ini, tentu saja tokoh raja itu menggambarkan Tuhan Allah kita, menggambarkan Allah Bapa di sorga, yang menyampaikan undangan dalam dua gelombang. Gelombang pertama itu adalah orang Yahudi atau bangsa Israel yang diundang oleh raja untuk menikmati pesta yang artinya adalah keselamatan, yang artinya adalah cinta kasih Allah. Mereka diundang, tetapi orang Yahudi atau bangsa Israel tidak mengindahkan undangan itu, dan malah hambanya dibunuh, dan hamba itu tidak lain adalah putra dari Allah Bapa sendiri, yaitu Sang Allah Putra, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Diundang tidak datang dengan berbagai alasan,
malah kemudian membunuh putra dari sang raja ini, putra dari Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu ini membuat Allah sungguh sangat murka, sangat kecewa. Dan akhirnya ya kita tahu gelar bangsa pilihan yang telah diberikan kepada bangsa Israel dicabut oleh Allah karena mereka memberontak terhadap Allah, tidak menghargai Allah Bapa. Dan gelombang yang kedua adalah kita semua, orang-orang non-Yahudi, ya. Artinya segala bangsa di luar bangsa Yahudi, ya termasuk kita. Kita adalah undangan kloter kedua. Kita juga diundang oleh Sang Raja, yaitu Allah Bapa, untuk menikmati pestanya. Namun sayang, di antara kita ada yang tidak berpakaian pesta, ya artinya tidak menghargai cinta kasih, tidak menghargai keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ya tentu saja ketika kita bersikap tidak respect, tidak mengapresiasi, tidak menghargai cinta kasih dan keselamatan yang datang dari Allah, maka Allah tentu saja seperti raja yang ada dalam perumpamaan itu akan menjadi kecewa, ya bahkan mungkin murka ya kepada kita yang tidak menghargai kasih dan keselamatan yang datang dari Tuhan. Orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, ada banyak sekali ya di antara umat Katolik ya. Sering saya didatangi pasangan-pasangan muda, ya pasangan pasutri ya, pasangan suami istri muda yang datang kepada saya lalu menyatakan ingin berpisah. Padahal sudah tahu ya di dalam gereja Katolik itu tidak ada perceraian ya. Tetapi mereka datang ngotot ya, ngeyel bahwa mereka ingin berpisah ya, dan mohon supaya perpisahannya itu tidak dipermasalahkan ya, karena mereka ingin menikah lagi ya, lalu ingin tetap bisa komuni ya, tentu saja ini tidak bisa ya di dalam gereja Katolik. Tetapi mereka tetap bersikeras dengan pikirannya. Lalu usut punya usut ya, ketika saya bertanya apakah mereka setiap hari Minggu pergi ke gereja, ternyata akhirnya saya tahu ya bahwa mereka ini pasangan-pasangan yang begitu mudah mengalami kegoncangan, ya, pasangan-pasangan yang hidup perkawinannya ini sangat rapuh. Ternyata mereka ini punya benang merah yang sama ya, bahwa mereka ini tidak memiliki hidup rohani yang mendalam. Mereka tidak berusaha untuk mendalami hidup rohani, mendalami iman yang telah dianugerahkan kepada Tuhan, yang telah dianugerahkan oleh Tuhan ya. Jadi hari Minggu jarang ke gereja, juga tidak pernah terlibat dalam kegiatan lingkungan ya, doa-doa lingkungan, terutama bulan Rosario, bulan Mei, bulan Maria, dan bulan Oktober bulan Rosario. Ya meskipun umat itu semuanya setiap hari rutin dari satu rumah ke rumah yang lain mengadakan doa Rosario bersama, mereka cuek saja ya. Jadi ya tentu saja itu bisa diduga hari Minggu saja mereka tidak pergi ke gereja ya. Dan dampaknya adalah akhirnya menjalar ke perkawinan ya, karena hidup rohani tidak mendalam. Maka hidup perkawinan mereka pun juga tidak mendalam ya, sangat rapuh. Ada masalah sedikit saja langsung goncang, langsung menyerah. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah contoh orang-orang yang dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai orang-orang yang tidak berpakaian pesta ya. Mereka sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan ya. Mereka sudah menerima pembaptisan, sakramen baptis, diterima menjadi anak-anak Allah, diterima menjadi anggota keluarga Allah. Tapi mereka tidak menghargai itu ya. Bagi mereka ya sakramen baptis itu bukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup mereka. Ya akhirnya dalam skala besar ya mereka
akhirnya tidak menghargai, ya, tidak mengapresiasi hidup rohani di dalam kehidupan mereka. Ya, mereka tidak menghargai keselamatan dan cinta kasih yang telah dilimpahkan oleh Allah ke dalam hidup mereka. Ya, hidup sesukanya, dan hidup rohani itu bukan sesuatu yang penting bagi mereka. Nah, inilah contoh dari orang yang datang ke pesta Tuhan tapi tidak berpakaian pesta. Dalam skala yang kecil, kita juga bisa menemukan, ya, kalau saya memimpin perayaan Ekaristi, ya mohon maaf, ya, ada orang-orang yang ada umat yang mengikuti perayaan Ekaristi tapi tidak dengan sikap hormat, tidak dengan sikap menghargai, ya. Jadi datang hari Minggu, memang datang misa, ya, hari Minggu datang mengikuti perayaan Ekaristi, tetapi benar-benar sungguh tidak berpakaian pesta, ya. Jadi pakai celana pendek, ya. Kemudian sepanjang misa terus main HP, ya, ngobrol, dan ya artinya sungguh-sungguh tidak menghargai perayaan Ekaristi ini, ya. Padahal perayaan Ekaristi adalah sebuah pesta, ya. Kita berpesta dengan Tuhan, ya. Bagaimana kadang-kadang saya juga heran, ya, kalau saya ada umat yang mengadakan pesta pernikahan, ya, semuanya pakai baju yang bagus-bagus, ya, pakai jas, pakai dasi, pakai gaun yang indah-indah. Tetapi orang yang sama ketika hari Minggu datang ke gereja untuk misa malah pakai celana pendek, ya, malah pakai you can see, ya, pakaian-pakaian yang sungguh tidak layak untuk digunakan dalam perayaan Ekaristi. Ya. Kalau pesta manusiawi saja, ya, pesta perkawinan manusia, orang bisa pakai pakaian-pakaian yang indah, ya, bisa mengenakan baju-baju yang indah. Mengapa? Ketika perayaan Ekaristi yang adalah pesta Tuhan, ya, Tuhan yang menyelenggarakan pesta, kita malah memakai busana-busana yang kurang cocok, ya. Baju you can see, celana pendek, sandal jepit, ya. Masih main HP lagi, masih ngobrol lagi. Nah, ini juga contoh orang yang datang ke pesta Tuhan tapi tidak berpakaian pesta, ya. Artinya sama saja, tidak menghargai keselamatan dan cinta kasih yang besar yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, ya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sikap datang ke pesta tapi tidak berpakaian pesta artinya tidak menghargai cinta kasih dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Ini bisa menjalar kemana-mana, ya. Hidup rohani yang tidak mendalam bisa membuat hidup kita ini menjadi garing, ya, menjadi rapuh, ya, menjadi tidak berkualitas, dan akhirnya ya itulah, ya, mudah sekali mengalami stres dan depresi, menghadapi problem yang sangat kecil saja langsung goyah, langsung bingung, ya, tidak teguh, ya, tidak kuat, tidak mantap, ya. Mengapa? Karena sikap yang tidak menghargai keselamatan dan cinta kasih Tuhan, ya. Semoga Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh menjadi orang-orang bijaksana yang datang ke pesta Tuhan dengan berpakaian pesta. Mari kita hargai keselamatan dan cinta kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita dengan sikap penghargaan kita akan keselamatan dan cinta kasih yang datang dari Tuhan sendiri. Dan semoga dengan demikian hidup kita boleh menjadi kuat, teguh, mantap, dan tidak tergoyahkan oleh segala sesuatu. Tuhan memberkati.